Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Ripka Dan Jessie dalam ibadah online Blessing Kids Community. Ingat ya teman-teman, ini ibadah online, bukan nonton online. Jadi teman-teman semua harus memuji Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih hari ini hari ini kami boleh kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Kami percaya Tuhan ada Tuhan ada di rumah kami. di rumah kami. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus kami siap beribadah. kami siap beribadah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ayo, jangan ada yang malas. Ya, kita mau bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Jessie sudah siap? Sudah siap, Kak? Yuk kita mau nyanyi pujian hari ini kurasa bahagia. Yuk tepuk tangannya sama-sama ya adik-adik ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi adik-adik ya, dari atas ya. Hari ini kurasa bahagia. Mana senyumnya? Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kalau ada kakak adiknya tunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih tetap semangat ya adik-adik ya. Kita angkat pujian lagu yang kedua, bertambah-tambah dalamnya kasih Yesus dalam kehidupan kita. Masih bangkit berdiri ya adik-adik ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku.
bertambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pastinya adik-adik ngalamin kasih Tuhan kan? Ya, kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan akan senantiasa bertambah-tambah dalam hidup kita. Amin. Yuk adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik, kita mau angkat pujian satu lagi ya adik-adik ya. Yuk adik-adik boleh duduk. Duduk yang manis ya adik-adik ya. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Angkat tanganmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ikutin kakak berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji namamu. Kini saatnya Kini saatnya kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan firman-Mu.
firman-Mu. Kami buka hati kami, Kami buka hati kami, telinga kami, telinga kami, untuk untuk mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Bicaralah Tuhan Bicaralah Tuhan lewat kakak lewat kakak yang akan akan menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus, kami siap kami mendengarkan siap mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Haleluya. 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 Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau ada ayat hafalan terlebih dahulu. Silakan baca. Teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Kak Parmius hari ini ya. Saya harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Jadi adik-adik walaupun beribadah di rumah, kakak harap semua ada dalam keadaan sehat ya. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah dan lain sebagainya, tetapi tetap menjaga kesehatannya, makan yang teratur, oke? Hari ini kakak ingin membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya adik-adik harus siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan adik-adik juga harus serius ya. Fokuskan hati, nonton dengan baik ya, jangan kemana-mana. Nah, supaya konsen, supaya adik-adik bisa memahami cerita kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan buat adik-adik dapat membawa adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan dan semakin bertumbuh menjadi anak yang lebih baik. Nah, hari ini kakak ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentu temanya adalah siap tampilkan, siap menjadi anak yang taat. Oke, saya harap adik-adik juga sudah siap untuk menjadi anak yang taat. Oke, jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi anak yang taat? Tentu ini satu hal yang sangat baik ya. Kalau adik-adik di rumah menjadi anak yang taat, pasti orang tuanya akan senang memiliki anak yang taat. Kalau di sekolah, adik-adik orang yang taat, pasti gurunya juga senang. Kalau di mana lagi? Di tempat atau di manapun teman-teman adik-adik misalnya, saudara-saudara, adik-adik misalnya ada keluarga dan mereka melihat adik-adik yang taat, anak-anak yang rajin. Nah tentu saudara-saudara kita atau orang-orang lain atau teman-teman kita melihat kita adalah anak yang taat, pasti mereka akan senang dengan kita. Oleh karena itu pastikan adik-adik yang ada di tempat ini menjadi anak yang siap untuk menjadi anak yang taat. Oke, sudah siap menjadi anak yang taat? Mari kita lihat slide berikutnya. Oke. Ya, nah kita hari ini belajar tentang seorang tokoh di Alkitab. Bagaimana seorang tokoh di Alkitab ini belajar bagaimana dia menjadi anak yang menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan ya. Jadi untuk menjadi anak yang taat perlu kita teladani contoh-contoh yang ada di Alkitab ya. Nah, adik-adik kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Oke, jadi adik-adik saya harap juga pastinya sudah tidak asing lagi karena mungkin adik-adik sudah beberapa kali mendengar cerita tentang Nuh ya. Tapi kali ini pastikan juga adik-adik walaupun sudah sering mendengar tentang kisah ini, tapi pastikan adik-adik semua dapat belajar kembali untuk bagaimana punya sikap seperti Nuh, meneladani sikap ketaatan dari seorang Nuh. Nah, di slide itu, nah adik-adik ditampilkan di slide itu ada gambarnya. Jadi manusia itu pada awalnya, pada waktu Tuhan menciptakan dan manusia itu jatuh di dalam dosa, ya. Dan akibat daripada dosa itu membuat manusia itu semakin rusak, ya, semakin banyak melakukan kejahatan. Ada yang saling menjatuhkan dengan sesamanya, ada yang saling memarahi satu sama lainnya, ada yang berantem dan lain sebagainya. Ya, banyak hal-hal yang mereka lakukan
yang membuat Tuhan menjadi murka, membuat Tuhan menjadi marah. Kok manusia yang diciptakan ini kok kelakuannya seperti ini, gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan punya tindakan, memberikan kesempatan kepada manusia supaya mereka berubah, tapi tidak mau berubah. Nah, jadi akhirnya Tuhan mengambil satu tindakan untuk memberikan penghukuman kepada manusia itu dengan cara mendatangkan air bah. Ya, slide selanjutnya. Jadi ini adalah keluarga Nuh, ya. Mereka hidup di dalam nyaman, di dalam ketaatan, dan satu-satunya keluarga yang masih taat kepada Tuhan. Satu-satunya keluarga yang masih menyembah Tuhan. Nah, selain itu, selain di luar keluarga ini, mereka adalah orang-orang yang tidak mau peduli dengan Tuhan, adik-adik. Mereka orang-orang yang melakukan sesuka hatinya. Mereka nggak peduli lagi ini jahat atau baik, nggak peduli lagi. Tetapi keluarga Nuh adalah keluarga yang memiliki ketaatan, orang yang punya sikap yang selalu menyembah Tuhan. Walaupun di sekitarnya tidak menyembah Tuhan, walaupun orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya adalah orang-orang yang jahat, tetapi mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap menyembah Tuhan. Nah, jadi keteladanan dari seorang Nuh juga kita belajar, adik-adik jangan terpengaruh dengan lingkungannya. Ya, jadi misalnya ada teman-teman, adik-adik tidak mau belajar, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, adik-adik jangan ikut-ikutan. Nah, adik-adik harus tetap luangkan waktu berdoa. Adik-adik juga harus luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik juga harus luangkan waktu bagaimana memuji, menyembah Tuhan. Nah, jadi pastikan jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Tetapi pastikan adik punya prinsip yang baik seperti keluarga Nuh ini. Mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, slide selanjutnya. Oke. Nah, akhirnya Tuhan berkata, karena satu-satunya keluarga yang masih percaya kepada Tuhan adalah keluarga Nuh. Selain itu tidak ada lagi yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Nuh. Nuh, sekarang waktunya kamu diberikan satu kepercayaan. Satu tanggung jawab ya. Apa itu Tuhan? Kamu akan membuat sebuah bahtera yang besar. Bahtera yang kapal yang besar. Lalu Nuh tentu mendengar perintah ini tentu akan merasa, aduh bagaimana ya? Tapi ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada kepada Nuh untuk membuat sebuah kapal. Nah, membuat sebuah kapal ini bukan dekat pantai ya, karena kalau membuat sebuah kapal yang dekat pantai tentu akan lebih memudahkan ya untuk menariknya ke laut. Tapi waktu diperintah itu dia mengerjakannya di atas gunung, adik-adik. Di atas hutan, di hutan. Tentu di situ cukup jauh, ya, cukup jauh untuk menarik bahtera, apalagi kalau dia membuat bahtera itu cukup besar. Nah, tapi yang kita pelajari dari seorang Nuh, dia tetap melakukan hal itu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia lakukan tanpa banyak bertanya, ya, tanpa banyak komplain, tanpa mengatakan, aduh Tuhan, ini berat, aduh Tuhan, malas. Nah, jadi seorang Nuh belajar ketika diperintah oleh Tuhan, dia langsung lakukan tanpa banyak bertanya. Nah, adik-adik di rumah juga belajar hal itu ya. Jadi kita belajar bersama-sama dari seorang Nuh, bagaimana dia belajar taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia lakukan. Nah, jadi kalau ada perintah Tuhan sama adik-adik misalnya, tadi di ayat hafalan kita berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Nah ini perintah Tuhan kepada adik-adik semua ya. Jadi belajarlah melakukan perintah itu, taatilah orang tua kita di rumah. Ya, apa yang orang tua kita katakan, kalau orang tua kita suruh kita belajar, ayo kita belajar dengan serius. Ayo bangun pagi, ayo mandi. Kita jangan mencari alasan. Jangan adik-adik mencari, aduh malas, aduh capek. Nah, jadi jadilah anak yang taat seperti Nuh. Apa yang diperintahkan kepada dia lakukan. Nah, demikian juga adik-adik. Ketika Tuhan memerintahkan adik-adik untuk mentaati orang tua di rumah,
adik-adik juga lakukan. Sehingga kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Oke, slide selanjutnya. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Nuh bukan hanya sekedar membuat bahtera, membuat kapal yang besar. Tetapi setelah itu Tuhan juga memberikan perintah kepada dia untuk mengambil beberapa binatang untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu. Jadi ini sebuah perintah yang gak mudah ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik dalam diperintah Tuhan seperti ini, tentu adik-adik akan bertanya, aduh Tuhan capek nih, kumpulin binatang dua-dua, masukin ke dalam bahtera, aduh capeknya bukan main. Tapi lagi-lagi adik-adik, Nuh tetap lakukan loh. Dia mau taat sama Tuhan. Walaupun tentu ini sesuatu yang sulit bagi Nuh. Tapi Nuh belajar taat sama Tuhan. Dia tetap melakukannya. Tuhan perintahkan, Nuh kumpulkan semua binatang, masukkan ke dalam bahtera itu. Nuh lakukan. Nah, jadi adik-adik juga belajar hal itu ya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau mau kita kerjakan, kita lakukan. Misalnya Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita saling mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita. Nah, tentu perintah itu harus kita lakukan ya adik-adik. Jadi harus belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi lihat ketika Nuh melakukan semua itu, ayo selanjutnya. Nah, terjadilah banjir yang besar. Hujan turun selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Nah, ini adalah hujan yang terus menerus. Kalau di Jakarta ya adik-adik, 1 hari saja atau 2 hari saja ada hujan, ya pasti akan kebanjiran nih kita. Pasti heboh nih, banjir kemana-mana ya. Adik-adik nggak bisa keluar, nggak bisa bermain ya. Tapi ini hujannya adalah 40 hari, 40 malam. Bayangkan adik-adik, jadi 1 hari saja kalau di Jakarta atau 2 hari saja hujan di Jakarta udah banjir, apalagi 40 hari. Waduh, apa jadinya kota Jakarta ini? Apa jadinya bumi ini kalau dilanda oleh hujan selama 40 hari? Dan apa yang terjadi? Semua gunung-gunung terendam oleh banjir. Gunung yang tinggi sekalipun itu terendam. Bahkan pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang tinggi juga terendam. Nah, akhirnya tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi binatang yang ada di situ. Yang ada, yang selamat hanya Nuh dan keluarganya yang ada di dalam bahtera. Nah, kenapa? Pertanyaannya adik-adik, kenapa mereka? Nah, ini mereka ada di dalam bahtera itu, Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Mereka selamat, mereka bergembira di dalam bahtera itu. Kenapa ya? Mereka kok selamat, yang lain gak selamat. Nah, gara-gara mereka taat kepada Tuhan. Gara-gara mereka dengar-dengaran sama Tuhan. Coba bayangkan nih adik-adik, kalau Tuhan perintahkan, Nuh, ayo buat kapal, buat bahtera yang besar. Nuh bilang, enggak mau Tuhan. Nah pasti Nuh juga ikut-ikutan terendam, kena banjir dan juga bisa meninggal. Nah tetapi karena ketaatan Nuh membuat Nuh selamat. Jadi bukan hanya Nuh sendiri yang selamat adik-adik, tetapi keluarganya juga, anak-anaknya juga selamat. Nah itu dampak ketaatan. Jadi kalau adik-adik taat, kalau apa yang disuruhkan Tuhan kita mau lakukan, kalau apa yang disuruhkan oleh papa mama kita mau kerjakan tanpa bersungut-sungut. Nah, pasti itu akan membawa dampak yang baik bagi kita. Ya adik-adik, masa depan adik-adik diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan juga berkata bahwa orang yang taat itu adalah orang-orang yang disayangi Tuhan. Orang yang taat adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi pastikan adik-adik yang ada di rumah belajar taat. Ya, belajar melakukan apa yang disuruhkan kepada kita. Slide selanjutnya. Ya, jadi pada waktu itu terjadi banjir yang besar, semua terendam, gunung-gunung terendam. Lalu setelah 40 hari 40 malam terjadi banjir yang besar, lalu Nuh melepaskan seekor burung merpati ya untuk mengecek nih apakah gunung-gunung itu apa situasinya sudah baik, apakah sudah surut nih bahteranya, air bahnya. Lalu dia melepaskan burung merpati, lalu ternyata
sudah mulai surut. Dan akhirnya Batra itu terdampar di gunung ya. Slide selanjutnya. Oke, jadi setelah terdampar di atas gunung, akhirnya Nuh dan keluarganya selamat di situ. Dan Tuhan memberi pelangi di atas awan, itu sebuah tanda bahwa Tuhan tidak akan lagi memberikan banjir yang sebesar yang diberikan kepada Nuh. Jadi tidak akan terjadi banjir yang besar lagi. Itu adalah janji Tuhan kepada manusia. Jadi Tuhan tidak akan memunahkan manusia lagi melalui banjir. Tetapi Tuhan memberikan satu tanda bahwa Dia akan menggenapi janjinya. Jadi kita melihat hari-hari ini bahwa Tuhan bekerja bagi kehidupan Nuh dan keluarganya. Dan kita juga percaya adik-adik, berkat ketaatan yang kita lakukan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Jadi seperti Nuh diselamatkan oleh karena ketaatannya, karena Nuh diselamatkan oleh karena dia percaya kepada Tuhan, demikian juga adik-adik pasti akan diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, oleh karena adik-adik menjadi anak yang taat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi pastikan adik-adik siap menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini Tuhan. Biarlah adik-adik yang ada di rumah, yang menonton ibadah ini Tuhan, mereka diberkati melalui share firman-Mu ini Tuhan. Kami belajar bagaimana seperti Nuh menjadi pribadi yang taat, dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, dia mau lakukan. Meskipun itu sulit, meskipun itu susah, tetapi dia mau melakukannya. Demikian juga kami sebagai anak-anak-Mu mau belajar Tuhan, supaya di setiap hidup kami juga dituntun untuk memampukan kami, supaya setiap kami sebagai anak-anak Tuhan belajar juga melakukan ketaatan. Apa yang Tuhan suruhkan kepada kami mau lakukan. Apa yang orang tua kami suruhkan, kami juga mau kerjakan. Apa yang guru-guru kami suruhkan, kami mau kerjakan dengan baik, tanpa bersungut-sungut. Nah, hari ini kami belajar Tuhan, biarlah Engkau Allah memampukan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami suatu kelak Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya lewat ketaatan yang kami lakukan Tuhan, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan, hidup kami akan menjadi kesenangan daripada Tuhan, dan hidup kami tentu akan mengalami sukacita. Karena kami percaya orang yang taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami sebentar akan juga memberikan persembahan kami, juga Engkau memberkati persembahan yang akan diberikan oleh adik-adik, baik yang ada di rumah Tuhan. Biarlah persembahan yang diberikan ini Tuhan juga menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya apa yang ditabur, apa yang diberikan itu sebagai ucapan terima kasih, karena Engkau Allah yang sudah memberkati setiap adik-adik. Terima kasih juga Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap adik-adik kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kami percaya di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi, mereka tetap mengalami sukacita. Meskipun mereka belajar di rumah, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu berikutnya.